Shalom, selamat malam. Boleh matanya tertuju kepada saya? Ke saya, yang sebelah kanan, sebelah kiri. Shalom, selamat malam. Boleh dilambaikan tangannya. Shalom, selamat malam. Luar biasa sekali. Sapa dulu teman samping kiri kanannya deh. Supaya sebelum kita mulai persekutuan Domus Fidei kita pada malam hari ini, ada keakraban, ada sukacita, kasih senyum paling terindah. Yang mungkin baru pertama kali dilihat, baru datang pada malam hari ini, dikasih dulu senyumnya. Terima kasih. Selamat datang untuk kita semua di persekutuan doa Domus Fidei tanggal 18 Oktober 2023. Tema kita di bulan Oktober ini adalah level up atau kita mau naik level. Oke, level biar lebih. Karena dalam kehidupan kita kan ada yang biasa disebut struggle seperti tema kita pada minggu ini, hari ini adalah struggle. Bahwa dalam kehidupan kita kadang ada masalah, pergumulan yang akan membawa kita naik level untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Pada malam hari ini pembicara kita luar biasa. Kenapa? Karena dia adalah ketua umum dari komunitas kita JSM. Adik sudah kenal? Belum, balik ke belakang. Lihat yang baju putih paling bersih. Feni. Thank you yang akan memberkati kita pada malam hari ini. Lewat setiap sharingnya tentang struggle bagaimana dalam kehidupannya dan lewat firman yang akan disampaikan. Baik teman-teman, mari saja kita untuk persiapkan hati kita semua. Sebelum kita mulai Domus Fidei kita, boleh saya panggil teman-teman dari tim worship. Hai, shalom. Saya mau lihat senyumnya dong. Berikan senyum yang manis samping kiri kanan. Supaya setiap daripada kita yang mungkin lagi struggle, datang tempat ini, struggle-nya bisa hilang. Oke? Sekarang kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama memuji Tuhan pada malam hari ini. Sebab Dia Allah kita. Allah yang sungguh baik. Amin. 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 Sungguh baik Tuhan, Engkau sungguh dahsyat. Katakan, bukti karya-Mu nyata dari hari ke hari. Besar cinta-Mu nyata dari generasi ke generasi. Sakitku, Kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Kau dahsyat Tuhan, sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Haleluya. Engkau sungguh dahsyat, sungguh teramat dahsyat dalam setiap kehidupan kami. Yes. Serukan, bukti karya-Mu, bukti karya-Mu nyata dari hari ke hari. Besar cinta-Mu, besar cinta-Mu nyata. Yes. Dari generasi ke generasi. Kau angkat sakitku, Kau angkat beban hidupku. Sama Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat.
dahsyat, amin. Mana suaranya? Tuhan Yesus sungguh dahsyat, amin. Amin. Yes, berikan sorak-sorai meriah buat Tuhan kita. Allah kita yang baik, Allah kita yang dahsyat, melebihi dari setiap pergumulan kita, pergumulan saudara dan saya. Dalam pada malam hari ini kita terus meninggikan namanya. Yes. Kau angkat sakitku, Kau angkat beban hidupku. Semua Tuhan Yesus Sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat, teramat dahsyat, teramat dahsyat. puji nama Tuhan. Sekali lagi berikan sorak-sorai meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Puji nama Tuhan. Kau sungguh dahsyat Tuhan. Kau sangat baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Mari kita saat ini mengangkat tanda kemenangan kita saat ini di dalam nama Bapa, yang Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih pada malam hari ini. Engkau kumpulkan kami sebagai satu saudara, satu keluarga, satu iman di dalam Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Untuk bisa bersama-sama bersekutu pada malam hari ini. Menaikkan setiap pujian kami. Tak sekedar menyanyi Tuhan, tetapi mengangkat setiap pujian kami sebagai doa kami, syukur kami, penyembahan kami pada malam hari ini. Kami bersyukur Engkau Bapa kami yang sangat baik dan selalu setia dalam kehidupan kami. Melewati setiap pergumulan-pergumulan kehidupan kami, melewati badai kehidupan kami, Engkau tetap Allah yang setia dan senantiasa menyertai kami. Meski beribu rebah, berlaksa-laksa di sisi kami Tuhan, begitu banyak beban dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami punya Allah yang besar, Allah yang setia seperti Engkau. Ini setiap doa kami Tuhan, ini pujian kami pada malam hari ini, ini sembah kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kasih setiamu
sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Saudara, kita bangkit berdiri saat ini. Naikkan pujian ini sebagai doamu, katakan. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Sungguh Engkau tetap Allah kami. walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Sungguh Engkau Allah kami yang setia ya Bapa. Engkau Yesus Bapa kami, yang takkan pernah meninggalkan setia pada kami melewati setiap pergumulan kami. Kami sungguh bersyukur pada malam hari ini. Kami menaikkan pujian kami, kami menaikkan doa kami saat ini. Dengan setiap tangan terangkat, kita mau katakan, walau 1000 rebah, Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sebab Kau Tuhan kami. walau 1000 rebah di sisiku, Yes, Kau tetap Allah kami kau Tuhan. tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, Takkan Kau goyah Tuhan, takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. kami bersyukur. Terus naikkan saat ini pujianmu, syukurmu saat ini kepada Dia. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang setia, tak pernah tinggalkan kami. Terus naikkan syukurmu saat ini, terus naikkan setiap pujianmu saat ini. Katakan terima kasih Tuhan, Kau sangat besar. Kau Allah kami yang sangat besar Tuhan, dan takkan pernah meninggalkan kami. Kau Allah kami yang besar melebihi dari setiap pergumulan kami. Kau besar.
nyatakan setiap kebesarannya pada malam hari ini. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sungguh tiada seperti-Mu, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Yesus. Kita lebih lagi memuji Tuhan, amin. Berikan tos samping kiri kananmu, katakan, dengan Tuhan kita akan berjalan. Come on. Yesus. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu.
Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Oh Yesus, selamanya. Haleluya. Nama Tuhan, silakan duduk. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Sebelum saya mau menanyakan teman-teman yang membagikan kebaikan Tuhan, pada malam hari ini saya mau membagikan kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan menjelang pelayanan pada malam hari ini. Jadi hari Senin, Senin kemarin tiba-tiba saja hari siang-siang gitu, belakang saya itu keseleo, jadi mau balik noleh kiri dari kanan itu agak susah. Itu bisa dibilang kayak salah bantal atau salah tidur, tapi itu kejadiannya setelah pas siang gitu loh. Dan waduh gimana ini. Jadi biasanya kalau sakit gitu, biasa kurang lebih 1 minggu atau harus pergi urut dan lain-lain. Tapi puji nama Tuhan, setelah berdoa dalam hati, Tuhan saya mau melayani. Bagaimana saya bisa bergerak, bagaimana saya bisa menoleh dan lain-lain. Tapi dengan leluasa, bersyukur pada malam hari ini sudah membaik dan 99% sudah baik. Dan puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati juga pelayanan dan persiapan pada malam hari ini. Dan sehingga bisa latihan kemarin dan bisa hari ini bisa di DF. Dan sebenarnya satu player atau pemusik kami di bass itu yang harusnya sebagai jadwal melayani pada malam hari ini, tapi mengalami berita duka papanya meninggal di Jakarta. Jadi teman kita Marcella harus ke Jakarta dan itu sungguh-sungguh di luar dari dugaan setiap daripada kita. Jadi puji Tuhan kemarin memang sudah atur di mobil perjalanan pulang, saudari Marcella info bahwa memang dia lagi bergumul gitu loh. Dia papanya lagi sakit dan dia hari siang itu jam 5 dia lagi demam dan dia berusaha sebaik mungkin untuk bisa memberi yang terbaik, datang latihan dan pagi tadi dapat kabar bahwa bapaknya meninggal. Jadi di luar dari setiap kita yang sudah berencana dan berusaha, dan dia harus berangkat ke Jakarta untuk untuk terakhir kalinya lah. Dan puji Tuhan ada tim yang bisa menggantikan Bro Aldit untuk bisa mengisi di bass, dan itu sesuatu di luar rencana kita, tetapi itu sangat indah. Tuhan sertai, Tuhan tenun dan jadikan suatu indah jadi lebih baik lagi. Puji nama Tuhan. Satu yang memberikan kebaikan Tuhan, Saudara Ecus. Aduh, terakhir ya. Oke. Secara singkat saja, silakan Saudari Ecus. Shalom. Saya mau sharingkan kebaikan Tuhan di dalam pekerjaanku. Jadi di dalam pekerjaanku kan saya marketing ya. Jadi tiap bulan itu ada target dan ada satu berkas yang cukup besar dan itu saya proses 2 bulan. Dan terakhir itu nasabahnya kasih tahu saya pilih ke bank A ya. Dan waktu itu saya merasa Tuhan, saya masih mau berjuang nih. Saya belum percaya kalau ini
ke Bank A seperti itu. Dan waktu itu saya sempat sharing sama pasangan saya Gary, saya bilang kenapa Tuhan tidak pernah jawab doaku. Saya capek kerja tapi hasilnya kok seperti ini, seperti itu. Dan Gary bilang, bagaimana cara doamu, mungkin terlalu banyak. Ya betul juga ya, kalau saya doa itu sampai Z terlalu banyak, mungkin Tuhan bingung mau kabulkan yang mana ya, karena saking terlalu banyaknya. Jadi saya bilang oke, minggu ini saya fokus, 2 minggu lah saya fokus hanya minta satu saja, tidak banyak seperti itu, supaya Tuhan dengar. Dan terus terang saya bawa doa, saya bawa dalam doa itu di misa, hanya satu saya minta yang biasanya sangat banyak, hanya satu. Dan doa rosario pun hanya itu saya minta. Berjalannya waktu, Tuhan arahkan hubungi kau lagi ini nasabah. Saya oke Tuhan, saya hubungi. Jadi saya tidak punya alasan, tapi saya cari alasan lah. Gimana prosesnya di Bank A? Terus dia kasih sinyal, promomu apa? Padahal kan dia sudah dealkan nih, bahwa dia pilih Bank A, seperti itu. Dia bilang, oh ada sinyal, Tuhan thank you. Dan terakhir dia minta ketemu. Dan waktu itu saya ketemu, saya cuma bilang ke tim saya, bahwa dalam doa ya, karena secara hitungan kita sudah kalah. Secara hitungan manusia itu kita kalah, tapi ya hanya Tuhan yang mampu merubahkan manusia, seperti itu. Dan singkat cerita kami ketemu, dia cuma bilang, nggak berubah, tidak bunganya tetap. Intinya tidak ada perubahan dari yang kita bisa tawari. Cuma ketemu dan cuma bilang, ya Ningsi kalau jodoh ndak kemana-mana deh, kayak gitu. Saya bilang, oh ya ndak apa-apa, saya cuma bawa dalam doa, saya cuma kasih tahu nasabahku seperti itu. Dan dia bilang nanti saya kabari ya, jam 3 sampai jam 4 saya kabari, oke. Dan waktu itu saya cuma kasih tahu juga marketingku, dikasih waktu ya, jam 3 sampai jam 4 dia kasih kepastian yang mana bank, yang mana dia akan pilih. Dan terakhir itu dia telepon saya, dia bilang Ningsi mungkin jodohnya di kau. Saya bilang masa kayak pokoknya saya kayak happy sekali dari sekian lamanya akhirnya Tuhan menjawab doa saya begitu ya. Karena yang lain-lain itu ya miss lah ke bank yang lain. Tapi ini Tuhan cuma bilang seperti saya ikut DF yang lalu dibilang waktu itu ada didoakan dan saya tahu itu saya. Dibilang ada yang bergumul soal pekerjaan. Saya bilang Tuhan ini saya. Tuhan jadi itu pembicara siapa ya minggu lalu? Saya lupa namanya, cuma dia bilang ada yang bergumul soal pekerjaan. Tapi Tuhan bilang jangan takut, jangan khawatir. Karena ada saya begitu ya. Dan saya percaya bahwa ini Tuhan yang bekerja. Karena ya kembali lagi hitungan manusia sudah tidak masuk. Tapi hitungan Tuhan itu bisa. Dan tidak ada yang mustahil. Dan kenapa saya mau sharingkan ini, saya juga lihat YouTube yang lalu kurang yang men-sharingkan kebaikannya Tuhan. Dan memang Tuhan mau saya sharingkan ini dan saya juga mau. Dan saya sangat bersyukur punya Bapak yang sungguh luar biasa. Yang mungkin bagi orang ini kayak biasa nih, tapi menurut saya ini sangat amazing. Pokoknya Tuhan luar biasa. Thank you. Oke, satu terakhir, Steph, puji nama Tuhan. Ya, Shalom. Sebenarnya tadi saya enggak mau sharing, cuman kayak tiba-tiba tadi Tuhan ingatkan gitu. Enggak ada rencanaku untuk sharing, tapi Tuhan ingatkan untuk sharingkan kebaikannya dia. Hari Minggu kemarin saya ke Surabaya, adikku ulang tahun, adikku menikah dan pestanya itu malam. Kemudian sepupuku ini ternyata dia tuh tahu kalau dia alergi. Tapi kayak dia merasa kalau dia alergi itu kan cuman kayak mungkin dia makan udang nih cuman gatal-gatal sedikit atau apapun gitu toh. Tapi ternyata ketika dia makan itu udang 2 potong, itu tiba-tiba dia langsung reaksinya itu parah. Matanya bengkak semua merah. Terus kayak saya kan dulu satu meja sama dia. Terus di situ saya bilang ini maksudnya cari obat untuk kasih dia minum. Terus kemudian saya bilang ini tuh bukan hal yang biasa dan saya bersyukur Tuhan itu ingatkan bahwa di situ tuh ada iparku yang dokter dan kayak panggil untuk lihat keadaannya ini sepupuku dan saya bersyukur itu di situ Tuhan ingatkan untuk panggil ini iparku, kemudian langsung bawa ini sepupuku untuk pergi ke rumah sakit dan ternyata memang di perjalanan dari
dari tempat pesta ke hotel, ke rumah sakit itu kayak di perjalanan itu sepupuku tuh sudah hampir hilang, anggapannya kita bilang hampir meninggal karena maksudku kayak reaksi alergi Ji, tapi ternyata di perjalanan itu dia sudah sesak nafas dan akhirnya bawa sampai di rumah sakit dan dokter di sana itu bilang ini kalau 10 menit terlambat dia meninggal. Dan saya bilang pekerjaannya Tuhan itu luar biasa begitu loh. Dan sepanjang acara saya terus berdoa, maksudnya saya terus salam Maria, saya terus Bapak kami, saya bilang Tuhan tolong dan ternyata sampai di sana itu dia kayak langsung disuntik adrenalin, dia langsung anggapannya diobati semuanya dan puji Tuhannya itu terselamatkan gitu. Dan saya bersyukur Tuhan sertai semuanya, Tuhan boleh pakai orang-orang yang luar biasa dan ketika kita dekat sama Tuhan itu kita percaya Tuhan akan terus kirimkan Roh Kudus-Nya untuk selalu mengingatkan kita, memberikan kita bantuan, memberikan kita hikmat untuk bagaimana caranya kita bisa berjalan ataupun menolong orang-orang yang ada di sekitarnya kita. Itu saja. Thank you. Yes. Dia tak pernah meninggalkan setiap daripada kita. Lewati setiap pergumulan, di dalam setiap beban ataupun badai kehidupan kita, saudara dan saya, dia tak pernah lepas tangannya yang kuat selalu memegang kita. Amin. Pada saat ini kita terus mengarahkan hati kita. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu, lawatan-Mu dalam setiap pribadi, lepas pribadi, setiap daripada kami di tempat ini Tuhan. Bagaimana Engkau sungguh bekerja dengan cara-Mu yang ajaib, dengan cara-Mu yang dahsyat untuk melawat setiap bara kami. Dan saat kami beban berat Tuhan, hanya satu Tuhan, kami rindu terus mencari wajah-Mu, terus sujud di altar-Mu ya Tuhan, menghadap padamu Tuhan. Dan sungguh lawatan-Mu mengalir memenuhi setiap daripada kami. Ini setiap kerinduan kami Tuhan, ini sembah kami. Biarlah Engkau saat ini yang turun tangan melawat setiap daripada kami. Yesus. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sudah kita bangkit berdiri saat ini. Dia berfirman, mari kita datang. Dia berfirman, mari datang.
Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Oh Yesus, kami tinggikan namamu. Di setiap kami Tuhan, hati yang rindu untuk menyembah-Mu saat ini. Kami bawa setiap hati kami Tuhan, penyembahan kami pada malam hari ini padamu. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Pemulihan terjadi, Pemulihan terjadi, mujizat-Mu terjadi. mujizat terjadi, Kemenangan terjadi, kemenangan terjadi saat datang di altarnya. yeah.
saat ini. Dia menghampiri setiap pribadi lepas pribadi. Dia tahu setiap kesesakan hati kita. Terima kasih Yesus. Bapak, kami sungguh bersyukur karena malam hari ini Engkau menjamah setiap daripada kami. Kau melawak setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami persembahkan setiap keberadaan kami di tempat ini. Beri kami hati sebagai hamba, telinga sebagai murid, untuk dapat mendengarkan setiap kebenaran-Mu pada malam hari ini. Sehingga setiap kebenaran firman-Mu pada malam hari ini sungguh mampu membawa setiap kami Tuhan lebih kuat, lebih berpengharapan untuk melangkah dari hari ke hari setiap tantangan yang boleh kami hadapi pribadi lepas pribadi. Bapa dalam surga, hamba-Mu juga mempersembahkan setiap keberadaan hamba ke dalam tangan kasih-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Pakai hamba-Mu secara luar biasa dari ujung rambut sampai ujung kaki. Biar sungguh Tuhan apa yang hendak Engkau mau nyatakan di tempat ini, Kau bisa memakai hamba-Mu untuk mewartakan setiap kata-kata yang hendak Engkau sampaikan. Sehingga sungguh Tuhan, hanya nama-Mu yang boleh dipermuliakan. Mereka boleh melihat Engkau sungguh Bapa yang selalu ada di tengah-tengah kami. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Shalom. Luar biasa pada malam hari ini. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Feni. Tentu pada tahu ya. Saya mau bagikan sedikit kesaksian, sharing iman. Saya boleh berdiri hari ini sungguh karena kasih karunia Tuhan menyertai saya. Berapa hari yang lalu, 2-3 hari, demam saya cukup tinggi. Dan suara saya baru keluar hari ini. Dan itu luar biasa sekali. Saya cuma sebenarnya waktu hari Sabtu, hari Minggu saya mau minta diganti. Tapi saya berpikir kalau Tuhan yang memilih saya percaya Dia juga akan yang membawa saya untuk mampu melayani Dia. Maka dari itu saya tetap berjuang, saya tetap melakukan yang terbaik. Tuhan, saya pasti bisa. Dan kemarin H-1 itu suara saya belum bisa keluar seperti sekarang. Saya lagi berpikir, saya nggak boleh sendiri. Dan pada waktu itu saya cuma minta tolong beberapa teman bantu saya di dalam doa. Dan saya boleh katakan the power of pray. Kekuatan doa itu luar biasa. Tadi pagi saya bangun masih serak sekali. Dan puji Tuhan hari ini saya bisa berbicara. Puji nama Tuhan. Tema hari ini teman-teman pada tahu adalah struggle. Tema besar kita bulan ini apa? Coba. Level up. Untuk level up, kita butuh pelatihan. Kira-kira teman kalau mau naik sekolah, ada nggak ujiannya? Kalau mau naik jabatan, ada nggak ujiannya? Begitupun saat kehidupan kita pun juga mau ditingkatkan. Kita butuh ujian tersendiri. Pada malam hari ini,
saya mau bagikan ini bagian dari kelanjutan yang minggu lalu. Bagaimana Koriko kemarin sudah menjelaskan begitu luar biasa, begitu banyak tantangan yang dihadapi Yusuf pada waktu itu. Tapi dia tetap menjalani dengan luar biasa. Tantangan-tantangan yang kita hadapi itu belum tentu membawa kita ke binasaan, melainkan tantangan itu akan membawa kita semakin sempurna, bahkan telah kita dipersiapkan berkat yang luar biasa. Tapi tidak ada satu orang yang tahu setiap daripada kita pada malam hari ini, Tuhan sediakan kita berkat yang luar biasa itu seperti apa. Kalau kita tidak berjalan dan melangkah, kita tidak akan tahu berkatnya itu di depan sana seperti apa. Maka dari itu saat kita memiliki begitu banyak tantangan, ayo jangan pernah berputus asa, tapi berjalanlah. Sebenarnya kita harus bersyukur loh kita punya tantangan. Karena orang yang masih hidup yang punya tantangan. Kalau orang sudah meninggal, itu nggak ada tantangannya lagi, nggak ada masalahnya lagi. Maka dari itu kita harus bersyukur. Kalau hari ini kita masih ada tantangan yang Tuhan beri izinkan terjadi dalam hidupnya kita. Ayo colek kiri kanannya. Syukur loh ada tantangannya. Syukur loh ada masalah. Jika kita hidup tanpa masalah, hati-hati. Apakah kita setengah sudah di dalam atau di luar itu nggak tahu. Tapi kalau kita masih ada masalah, puji Tuhan. Karena kita masih hidup. Next. Apa itu struggle? Saya kira itu adalah berjuang atau perjuangan. Istilah ini kerap kali digunakan untuk mendeskripsikan seseorang yang sedang kesulitan dan menemui banyak halangan dalam hidupnya. Hal ini mengharuskan perjuangan yang ekstra harus dilakukan. Jadi jika mungkin kita sehari-hari punya rutinitas, tiba-tiba ada sesuatu yang menghalangi kita, kira-kira ban mobil bocor. Waduh, kenapa bisa bocor padahal saya ini sudah jam masuk kerja. Ini lagi 15 menit loh, perjalanan sudah mau masuk kerja. Berarti kita punya extra effort harus lebih. Kita harus lebih cepat, lebih bergegas. Mungkin kita masih mau singgah ke A, B, tapi saat tantangan itu ada, kita harus lebih waspada. Mungkin rencana mau singgah di toko A, beli sesuatu, dihindarikan dulu. Banyak hal effort yang harus kita lakukan saat tantangan dan masalah itu ada di dalam kehidupannya kita. Berarti segala sesuatunya tidak normal, berarti kita butuh ekstra. Baca renungan hari ini itu mengajak setiap kita untuk bagaimana ayat pendukung kita pada malam hari ini yaitu di 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melebihi kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Yang saya bold dengan warna merah sebab Allah itu setia. Allah akan mendampingi setiap daripada kita. Allah itu setia. Dia tidak akan memberikan kita pencobaan melebihi dari kekuatan kita. Jujur, saat
mempersiapkan materi pada malam hari ini, saya tidak mampu berpikir karena sakit kepala saya itu kambuh, sinusitis saya itu kambuh. Terus terang sakit sekali itu kepala, saat mau berpikir mulai kayak kacau banget. Saya ketakutan, saya bilang saya nggak tahu bagaimana bisa ada bayangan tapi saya nggak dapat menyusun dan merangkai itu setiap kata-kata yang ada. Tapi Tuhan baik, Allah itu tetap setia. Dia tahu keterbatasan saya, dia tahu apa yang saya alami. Dia pakai orang, salah satu dari teman itu WA, saya mau sharing, boleh. Saya cuma katakan boleh lewat WA, soalnya suaraku nggak ada. Pada waktu itu dia men-sharingkan semuanya dan saya memberi beberapa kata-kata peneguhan, penghiburan dan kekuatan. Pada selesai itu dia cuma bilang begini, thank you. Sekarang saya lebih lega, saya lebih kuat, saya lebih tenang. Hasil sebelum dia tutup telepon, dia tutup WA-nya, dia bilang begini, Fen, kamu yang membawa materi ya di DF hari Rabu. Saya lihat temanya ini persis apa yang saya sharingkan. Di situ saya langsung bilang, iya benar. Jadi sebelum engkau membawa di DF, saya terlebih dahulu telah dikuatkan. Saya langsung berpikir Tuhan itu ajaib, baik sekali. Saat saya tidak boleh berpikir, saya tidak boleh melakukan segala sesuatunya. Dia pakai dengan caranya yang unik dan ajaib. Pada waktu itu saya sendiri langsung nggak kepikiran orang itu sharing membawa berkat untuk saya, membawa inspirasi untuk saya. Nggak ada sama sekali pikiran saya pada waktu itu. Tapi disitulah Tuhan pakai orang-orang untuk memberi saya inspirasi. Dia tahu kelemahan tubuh saya, dia tahu apa keterbatasan saya. Maka saya katakan itu Allah itu setia. Saat kita tidak mampu, dia mengutus orang-orang untuk di sekelilingnya kita. Kisah Musa, sama halnya kemarin kisah Yusuf di Mesir. Ini kelanjutannya, kisah Musa di Mesir juga. Kelahiran Musa bukan sesuatu yang normal seperti anak-anak biasa, lahir di keluarganya, dibesarkan dalam keluarganya. Musa enggak. Pada waktu kelahiran Musa, Raja Firaun mengeluarkan satu aturan bahwa setiap bayi laki-laki yang lahir pada waktu itu akan dibunuh. Jadi ibu Musa ini ketakutan anaknya dibunuh sehingga dia mendapatkan hikmat dari Allah, disuruhnya lah menaruh Musa di satu keranjang dan di sungai Nil. Ibu Musa pun merakit keranjang itu sehingga air nggak bisa masuk dan dia menaruhnya di sungai Nil. Yang mendapatkan Musa pada waktu itu adalah putri Firaun. Dan putri Firaun itu mengangkat dia sebagai anak. Ini bagian juga dari salah satu seringkali kita bergumul karena kita merasa orang tua tidak menginginkan kehadiran kita. Padahal sebenarnya keadaan orang tua yang tidak boleh bersama-sama dengan anaknya. Namun ketidak normalnya Musa ini bertumbuh di dalam keluarganya sendiri. Musa tetap bertumbuh di keluarga Firaun. Dia tetap dibesarkan. Namun satu hal, kerinduan ibunya tetap mampu menyusui Musa pada waktu itu. Kemudian kita bisa lihat Musa akhirnya mengetahui bahwa ternyata dirinya adalah keturunan bangsa Israel. Dia pun merasa diri kasihan melihat bangsanya begitu disiksa. Dia begitu kecewa
melihat keluarganya tidak diperlakukan sebagaimana mestinya. Suatu ketika Musa pun juga membunuh salah satu bangsa Firaun karena dia rakyat Firaun itu berkelahi dengan salah satu budak Israel. Dan pada waktu itu Musa pun membela, akhirnya dia membunuh bangsa Firaun. Alhasil Raja Firaun mengetahuinya, dia pun ingin membunuh Musa. Musa pun keluar dari Mesir pada waktu itu dan pergi ke Midian. Jauh sekali dari Mesir. Namun kehidupan Musa juga jauh dari orang tuanya, dari keluarganya. Bahkan dia ke Midian, tidak satu orang pun yang dia kenal. Sama dengan kita. Satu orang pun tidak ada di sisi kita yang dapat membantu kita. Apakah kita harus terpuruk? Enggak. Musa tetap punya semangat. Dia belajar apa yang ada di sekelilingnya dia. Dia tetap berjuang walaupun tidak ada satu pun sanak keluarganya atau orang yang dia kenal pada waktu itu. Tapi apa yang bisa dia lakukan, dia lakukan. Tidak cepat, 40 tahun Musa ada di Midian. Begitu banyak perjalanan, begitu lama perjalanan Musa untuk berjauh daripada keluarganya. Bagaimana dengan kita? Seringkali kita ada di padang gurun, kita ada di dalam permasalahan, 1-2 tahun kita sudah mengeluh. Tapi Musa tetap bertahan melakukannya. Apa hasil daripada waktu dia di Midian, dia bertemulah seorang perempuan Midian dan menjadikan dia istri. Perjalanan yang begitu panjang, Musa pun berjumpa secara pribadi dengan Allah. Perjumpaan pribadi Allah dengan Musa itu membawa satu perubahan di dalam kehidupan Musa. Dia menjadikan Musa sebagai abdi Allah, di mana Musa dikasih kepercayaan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Tidak mudah. Maka dari itu, perjalanan kita yang cukup panjang, seringkali ada berkat yang Tuhan sediakan untuk setiap daripada kita. Namun tidak ada yang tahu bahwa berkat itu seperti apa yang Tuhan sediakan untuk setiap kita. Begitupun juga pembicaraan kita waktu minggu lalu. Gak ada yang tahu Yusuf bisa menjadi orang kedua dari Mesir. Gak ada yang tahu. Dia begitu diberkati. Setiap mimpinya bersama pada saat semua keluarganya begitu mengucilkan dia. Dia begitu diberkati Tuhan. Bahkan dia yang membawa keluarganya semua untuk bisa tinggal bersama-sama di Mesir. Padahal Yusuf tidak hidup dengan biasa-biasa. Dia hidup begitu banyak dengan pencobaan, tantangan, dan masalah. Tapi ada berkat yang Tuhan sediakan untuk dia. Kita bisa lihat di Yakobus 1:2-8. Bisa dibaca ya? Kalau bisa dibaca, ayo gantian. Yang genap perempuan, yang ganjilnya laki-laki. 3, 2, 1. Saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ambil Tuhan bahwa supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Next.
Dia memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu diberikannya kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Kita bisa lihat di bacaan ini Yakobus mengatakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Apakah saat kita dapat masalah, kita bahagia? Di sini dikatakan berbahagialah. Seperti yang saya katakan, sebenarnya kita harus bersyukur. Karena ada pencobaan, kita bisa merasa diri kita masih hidup. Tetapi di bacaan ini benar loh, dikatakan berbahagialah. Karena kita diajak, karena di dalam pencobaan kita diajar bagaimana kita bisa bertumbuh, bisa menjadi lebih dewasa, bisa menjadi lebih sempurna. Di dalam pencobaan itu kita boleh tahu kapasitas diri kita seperti apa, keterbatasan kita seperti apa. Kalau tidak ada pencobaan datang di dalam kehidupannya kita nggak tahu seberapa besar kemampuan kita untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang ada. Seberapa teguhnya hati kita di dalam menghadapi tantangan. Seberapa besar hati kita menerima keadaan yang tidak enak. Karena masalah itulah kita tahu kapasitas dan kerapuhan diri kita. Maka dari itu kita harus berbahagia. Karena kita tahu batasan-batasan yang ada di dalam diri kita. Bahkan di dalam pencobaan masalah itu kita boleh merasakan bahwa Tuhan turut bekerja di dalam setiap permasalahan kita. Kalau tidak ada masalah, kita nggak tahu bagaimana cara Tuhan mengasihi kita seperti apa, menolong kita seperti apa. Nggak ada yang tahu. Tapi lewat masalah itu kita bisa lihat, dia memakai begitu banyak orang untuk boleh kita mengalami kasih-Nya. Yang ketiga, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Saat kita mengalami ujian, saya yakin anak-anak yang adik-adikku yang terkasih yang masih sekolah pasti belajar. Dia bertekun belajar sehingga ujian pada saatnya nanti dia bisa menjawab. Begitupun juga dengan kita. Setiap permasalahan yang hadir di tengah-tengah kita yang Tuhan izinkan terjadi, kita pun berharap kita dapat menyelesaikan dengan baik. Tapi bukan penyelesaian yang kita butuhkan, tapi bagaimana kita menghidupi permasalahan itu. Bagaimana kita tahu di mana titik yang harus kita melangkah. Karena kalau kita cuma minta penyelesaiannya, jujur, masalah itu akan terus ada dan kita tidak akan bisa menjadi sempurna. Kalau kita cuma menuntut penyelesaian. Tapi bagaimana kita menghidupi permasalahan itu. Kita tahu step by step seperti apa. Bagaimana kita bisa tinggal bersama-sama dengan masalah kita. Ingat, pujian yang tadi kita bawakan, Allah kita besar. Dia mampu melakukan, dia ajaib. Itulah step yang harus kita pegang. Karena untuk memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu apapun. Kita akan menjadi sempurna. Untuk menjadi sesuatu yang matang itu harusnya seperti itu. Kita diobok-obok dulu sama dengan emas. Emas untuk mau dicek kadar kemurniannya seperti apa. Dia harus dibakar dengan api yang panas, dengan suhu yang tepat. Sehingga bisa tahu
kadar emas kemurniannya sampai di mana. Sehingga mendapat menghasilkan emas yang murni itu. Karena butuh dipanaskan. Untuk dipanaskan itu, beranikah kita? Saya yakin saat kita pulang, apapun permasalahan yang kita hadapi, kita bisa dengan tegar mengatakan, saya sekarang berani menghadapi setiap tantangan dan pencobaan yang boleh Tuhan izinkan terjadi. Karena kita tahu untuk menjadi buah yang matang, kamu menjadi sempurna dan utuh. Ya, ini memintakan saat kita tidak punya ini. Kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta. Jadi hendaknya kita meminta. Bukan minta rezeki, bukan minta, tapi minta hikmat sama Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya perbuat? Karena Tuhan sendiri yang mengatakan di sini, memberikan kepada semua orang. Jadi istilahnya, saat kita tahu ketidakberdayaannya kita dan keterbatasan tubuh kita, pikiran kita, kekuatan kita, di situ kita tersungkur datang sama Tuhan. Percaya saat kita meminta hikmat, Tuhan akan berikan kita hikmat yang benar. Maka dari itu hendaklah ia meminta dalam iman, jangan bimbang. Meminta dengan iman, kita percaya bahwa dengan iman kita percaya Tuhan menyertai kita. Jangan bimbang seperti orang yang gelombang yang terombang-ambing. Ingat di ayat ke-7, orang yang demikianlah janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Orang yang terombang-ambing, yang bimbang, ragu, tidak percaya, bingung, itu tidak akan. Bahwa ia tidak akan menerima sesuatu dari Tuhan. Bagaimana dia bisa menerima? Dia sendiri ragu. Benar enggak? Ini kunci, kayak andai kata saya kasih kunci surga. Tapi kalau kita bimbang, benar enggak itu orang kasih saya kunci surga? Jangan-jangan kunci neraka yang dipakai, istilahnya enggak teguh imannya dia. Dan ini firman Tuhan yang mengatakan sendiri. Dia tidak akan menerima sesuatu dari Tuhan saat kita tidak percaya, saat kita bimbang. Karena sebab orang yang mendua hatinya tidak akan tenang dalam hidupnya. Sama hal orang yang tidak beriman itu banyak keraguannya. Karena seringkali orang yang mendapat masalah, mendapat cobaan itu bimbang. Untuk datang sama Tuhan, betul enggak? Nanti temannya bilang, ke sana dok, ada solusinya. Kita tinggal datang bawa dia sedikit ampau. Dia bisa bantu, doa-doakan kita seperti apa. Ada solusinya. Datang lagi sini, ini loh, ada ini, ada itu. Banyak, seringkali kita begitu banyak orang menjadi Tuhan di dalam hidupnya kita saat kita mengalami pencobaan. Kalau kita tidak teguh imannya kita susah membedakan Tuhan kita seperti apa. Karena kita mau orang memberi masukan semua itu kita rasa semuanya benar. Ingat, saat hati kita mulai bimbang, kita pun juga tidak bisa berpikir secara rasional di dalam pikirannya kita. Maka dari itu, langkah yang paling pertama saat kita mengalami pencobaan adalah respon positif. Kita belajar untuk merespon segala sesuatu dengan positif. Itu membuat kita saat kita mengalami, ayo masuk, tenangkan hati kita terlebih dahulu. Saat hati kita tenang, kita mampu berpikir dengan tenang juga.
Kita mampu berpikir dengan lebih jernih. Tapi kalau hatinya kita sendiri tidak bisa kita kuasai dengan ketenangan, kita nggak dapat berpikir dengan baik. Bahkan orang lain kasih tau gini, kita ikuti aja. Seperti tadi bacaan orang yang terombang-ambing. Tidak ada arah. Tidak ada satu pegangan yang boleh kita bagi. Tetapi kalau kita respon positif terlebih dahulu masalah kita seperti apa. Apa yang harus kita lakukan. Sebenarnya akar permasalahan ini ada di mana. Bagaimana kita harus menanggapi. Karena tidak semua masalah itu datang untuk mencelakakan kita. Tapi membuat kita lebih dewasa. Maka dari itu poin pertama adalah respon positif. Respon kita menentukan arah kita melangkah. Respon kita menentukan bagaimana kita harus berbuat apa. Karena kalau kita tidak mampu merespon positif segala sesuatu, kita tidak akan bisa melangkah dengan benar. Karena kita baru melangkah 5 langkah, ragu. Kita mundur lagi. Kita ke kiri, ragu. Kita ke kanan, ragu. Maka dari itu, tenangkan hati kita, berpikir dan melakukan discernment, respon positif yang terjadi seperti apa. Kedua, mencari Yesus dan tinggal di dalam Yesus. Kenapa? Karena di dalam Yesus, Dia mampu memberi kita kekuatan. Karena di dalam Dia memberi penghiburan. Dia akan mengutus orang-orang untuk menjadi perpanjangan tangan kasih kita. Seperti halnya, kemarin saya nggak ada sama sekali inspirasi yang boleh saya bagikan pada malam hari ini. Tapi Tuhan pakai orang lain untuk tiba-tiba mau sharing ke saya. Itulah inspirasi saya untuk pada malam hari ini. Saya bilang, jangan pernah mundur, jangan pernah dikalahkan dengan keadaan dunia. Karena saat kita mau menjadi orang yang benar, perjuangkanlah imanmu. Kalau kita sudah tahu kita berjalan di jalurnya Tuhan, kita setiap hari berdoa, jangan pernah bilang doaku sia-sia. Tidak ada jawaban yang saya terima dari Tuhan. Saya kecewa. Karena yang kita minta Tuhan untuk mengubah orang lain. Seringkali kita menjadi Tuhan untuk orang. Jadi Tuhan untuk keadaan kita. Jangan pernah mengambil bagiannya Tuhan kita. Bagian Allah, bagian Allah. Bagian kita, bagian kita. Kita hanya datang dengan setia kepada Tuhan, melakukan apa yang benar, melakukan firman Tuhan, tiap hari baca Alkitab dan mengaplikasikan firman itu sendiri. Jadi seringkali orang mengatakan percuma, saya bertahun-tahun bawa dia di dalam doa, tidak ada hasil yang boleh saya dapatkan. Karena kita memakai doa kita untuk mengubah orang lain. Tetapi yang harus kita lakukan adalah kita berdoa untuk perubahan diri kita terlebih dahulu. Bagaimana kita bisa menerima keadaan kita? Bagaimana kita bisa berdamai dengan masalah kita? Saya selalu berdoa, Tuhan, kasih saya kekuatan. Mampukan saya memahami, berdamai dengan apa yang terjadi dalam hidup saya. Kalau saya tidak berdoa minta pendamaian dengan masalah saya, 13 tahun saya lewat saya akan hancur. 13 tahun saya lewat saya tidak bisa senyum. Kenapa? Kita selalu berdoa untuk masalah saya selesai. Masalah harus kita yang selesaikan, bukan Tuhan yang selesaikan. Masalah bukan Tuhan yang selesaikan kita. Karena masalah yang ada di dunia. Kalau nanti di surga ada masalah itu Tuhan yang selesaikan. Tapi masalah yang kita hadapi saat ini adalah masalah dunia.
Berarti kita yang hadapi, bukan Tuhan kita yang hadapi. Kita hanya meminta kekuatan dan hikmat dari Tuhan, apa yang harus kita lakukan. Dengan kerendahan hati kita datang tersungkur di hadapan Dia. Maka dari itu mencari Yesus itu bukan hanya mencari keberadaan Dia, tapi mencari Yesus ada mencari seluruh kebenaran yang ada di dalam diri Yesus itu sendiri. Karena Yesus sendiri itu adalah firman. Maka dari itu kita harus tinggal di dalam Yesus. Langkah selanjutnya adalah percaya. Kalau kita tinggal di dalam Yesus dan kita melekat erat dengan Yesus, kita pasti percaya Yesus mampu melakukan segala sesuatu untuk saya. Yesus pasti memakai berbagai orang untuk menuntun saya. Jangan biarkan Yesus untuk menyelesaikan masalah kita. Tapi bagaimana Yesus memberi kita kekuatan, mendampingi kita sehingga kita tetap kuat, kita tetap berpengharapan di dalam Dia. Karena hanya di dalam Yesus kita punya kekuatan. Di dalam Yesus kita bisa berpikir lebih jernih, lebih tenang, dan lebih bisa menerima keadaan. Karena seringkali masalah datang di dalam hidupnya kita tidak mampu melewatinya karena kita lihat masalah itu jauh lebih besar daripada apa yang Tuhan kerjakan untuk kita. Karena kita lihat itu masalah jauh-jauh melebihi daripada pikiran kita. Terlebih lagi saat kita dekat dengan Allah. Seringkali masalah itu menghampiri kita. Sebenarnya salah. Kasih karunia Tuhan itu ada bersama dengan kita. Dia tidak biarkan kita jauh daripada Dia. Hanya kita yang sering jauh dari Dia. Kita yang keluar daripada lingkaran kasih karunia Tuhan. Kenapa? Kita manusia suka bertindak seenak sendiri. Semaunya sendiri. Hidupku, hidupku. Kita tidak berpikir hidupku ini adalah milik Allah. Kalau kita berpikir hidupku ini adalah milik Allah, apa kita bisa bertindak semena-mena? Enggak. Tapi kita berpikir, hidupku ngapain lu pikirin? Saya yang hidup bukan kamu yang hidup. Kita maunya bertindak seenaknya sendiri. Mau-mauku. Saya mau berdoa, saya tidak mau berdoa, saya mau pujian penyembahan, saya nggak mau pujian penyembahan, hidupku. Ini yang selalu membatasi kita menerima rahmat Allah. Sedangkan Tuhan menginginkan kita untuk tinggal di dalam Dia. Kalau kita tahu kasih karunia Allah begitu besar untuk kita, janganlah jauh dari kasih karunia-Nya. Karena saat kita percaya bahwa Tuhan mampu melakukannya, kita melekat erat kepada pokok anggurnya. Percaya saya, saat angin topan sekalipun meniup kita, pohon buah dan pohon itu melekat erat, dia tidak akan terjatuh. Walaupun terjatuh, dia tidak jauh dari pohonnya. Ingat, sedangkan kalau pohon yang tidak erat dengan dia punya akar, buahnya itu, bunganya apa semua itu gampang sekali terhambur. Bahkan bisa terlempar jauh sekali kalau anginnya cukup kencang. Maka dari itu kita butuh tinggal bersama dengan Yesus dan percaya bahwa Dia mampu memberi kita pembebasan, mampu memenangkan kita. Kita harus mengubah mindset kita di dalam berdoa. Karena saat kita datang ke Yesus, ingat, hanya Yesus satu-satunya. Jangan lagi, benar enggak? Enggak jadi deh, kesini aja, coba-coba. Siapa tahu berhasil. Kalau enggak berhasil, kembali lagi ke Yesus. Berarti iman kita tidak teguh. Ingat di bacaan yang tadi, jangan pernah berdua hati. Keempat terakhir itu bersyukur.
Bagaimana caranya kita bersyukur dalam keadaan kita yang tidak baik? Kita bersyukur, kita menganggap bahwa kita telah menerima terlebih dahulu apa yang kita syukuri. Kita bersyukur dari hari ke hari kita tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Saya selalu bersyukur setiap hari masalahku, pergumulanku, kemarin saat selalu tanggung jawabku harus setiap bulan yang harus saya bayar. Saya cuma bersyukur gini, Tuhan terima kasih kalau hari ini kau cukupkan saya. Terima kasih kalau hari ini saya masih bisa hidup. Terima kasih Tuhan kalau ini bulan kau bisa mencapaikan saya target yang lebih. Padahal belum tutup bulan. Tapi kita harus mengklaim, mengucap syukur terlebih dahulu. Dengan mengucap syukur kita percaya, kita yakin bahwa kita telah menerimanya. Saat kita boleh bersyukur, kita yakin kita sudah menerima. Banyak hal dengan bersyukur tanpa kita ragukan lagi, Tuhan pakai orang-orang langsung untuk kita. Tapi bukan hanya sebatas mulut, tapi bagaimana dengan hati kita yang paling dalam bersyukur. Bersyukur Tuhan kalau hari ini saya mendapatkan hati yang baru. Bersyukur Tuhan kalau hari ini kau memberi saya ketenangan, nafas hidup, kesehatan, makanan, apapun yang menjadi kekurangan daripada kita. Kita harus tetap bersyukur. Bacaan ini Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, siapakah menerima? Kok terputus kok gini? Bentar ya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Jadi orang yang tahan uji akan menerima mahkota kehidupan. Jadi saat kita belajar bertahan dan setia berjalan bersama Tuhan, percaya kita akan menerima mahkota kehidupan. Karena segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Karena di dalam Yesus, Dia akan memampukan kita. Apapun itu, makanya dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Karena apapun perkara yang kita alami, Tuhan mampu memberikan kekuatan kepada setiap daripada kita. Tim pujian bisa? Maka dari itu, jangan pernah takut menghadapi pencobaan. Jangan pernah ragu menghadapi tantangan yang kita hadapi. Tapi berjalanlah terus, karena tantangan yang kita hadapi itu merupakan kekuatan bagi kita. Karena kekuatan dan pertumbuhan hanya dapat kita peroleh dengan upaya dan perjuangan yang dilakukan secara kontinu, secara terus menerus. Bukan hanya sekali, tapi setiap hari dilakukan. Maka dari itu perjuangan bukan hanya sekarang, sekali saat ada pencobaan, tapi perjuangan itu kita hadapi setiap hari secara terus menerus. Biar pujian ini membawa kita untuk bisa menghayati bagaimana kasih Tuhan boleh mengalir dalam hidup kita. Kita boleh tetap semangat, kita tetap boleh berperkara, kita boleh tetap kuat untuk menanggung segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya kita. Ayo, berjalanlah menuju Tuhan. Jangan memikirkan yang lain. Yang selalu setia. Jadikan ini doa kita. Memenuhi kebenaran.
mengecewakan kita. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Ajak semuanya pada bangkit berdiri. Dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Ini setiap kami Tuhan, kami tetap mau setia berjalan bersama dengan Engkau. Kami mau serahkan seluruh keberadaan kami ke dalam tangan-Mu. Segala perkara-perkara yang kami sedang hadapi pada malam hari ini, apapun itu, mari Allah Roh Kudus, Kau yang kami mau pada malam hari ini menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Mampukan setiap kami Tuhan, beri kami kekuatan Tuhan, beri kami kemampuan Tuhan untuk tetap bertahan di dalam keadaan apapun. Karena kami percaya Tuhan pada malam hari Engkau mampu melakukan segala perkara-perkara ajaib di dalam kehidupan kita. Mari Tuhan Yesus hadir pada malam hari ini untuk setiap daripada kita. Keluarkan semuanya apa yang hendak Engkau mau sampaikan kepada Tuhan. Keluarkan semuanya unak-unak-Mu. Apa sih yang menjadi penghalang-penghalangmu saat ini? Apa yang menjadi tantangan-tantanganmu pada saat ini? Mari serahkan semuanya karena Dia mampu melakukan segala perkara-perkara ajaib dalam kehidupan kita. Karena Dia satu-satunya Tuhan yang memberi pengharapan lebih. Karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Dia tahu apa semuanya keterbatasan kita. Dan Dia tidak pernah memberikan kami pencobaan melebihi setiap kekuatan kita. Dia adalah penolong yang setia untuk setiap kita. Penolong yang selalu setia, Dia memenuhi setiap keperluan kita. memenuhi keperluanku. Dia tidak pernah mengecewakan. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam-Mu Tuhan. Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia.
setia Tuhan. Tuhan setia. Sungguh kami percaya Tuhan, Engkau Bapa kami yang setia. Setia di dalam setiap kehidupan kami, di dalam setengah-tengah pergumulan kami Tuhan. Di dalam setiap struggle kami masing-masing Tuhan. Kami mau berserah dan kami mau percaya hanya kepadamu. Sebab hanya Engkau Bapa kami yang tak pernah meninggalkan kami dan menguatkan kami dan membuka jalan dari setiap pergumulan-pergumulan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap firman-Mu, untuk menguatkan kami kembali dan terus percaya hanya kepadamu saja. Dan merespon dari setiap pergumulan, setiap permasalahan yang kami hadapi dengan positif Tuhan. Dan terus mengarahkan hati kami dan terus bergantung hanya kepadamu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kalau sebentar lagi kami akan memberikan setiap persembahan kami. Persembahan yang terbaik akan kami berikan kepadamu ya Tuhan. Biarlah persembahan ini Engkau berkati, Engkau kuduskan Tuhan, menjadi berkat untuk pewartaanmu Tuhan, untuk perluasan firman-Mu. Ini setiap doa kami bawa dan kami satukan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Silakan duduk. Terima kasih untuk kita semua. Sambil persembahan dijalankan dan boleh disiapkan, untuk persembahannya boleh dimasukkan melalui amplop yang mungkin tadi ada dibagikan di depan dan bisa dimasukkan dalam kantong-kantong persembahan yang nanti akan dijalankan oleh teman-teman kita. Bagi teman-teman yang mungkin tidak bawa uang tunai, boleh scan QR Code yang ada di atas atau bisa juga di sebelah kanan saya. Oke teman-teman, minta perhatiannya sebentar karena akan ada beberapa pengumuman penting yang akan saya sampaikan pada malam hari ini. Terutama untuk, boleh flyer berikutnya. Oh ya, dan untuk setiap persembahan yang diberikan kami ucapkan terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati melimpah dalam kehidupan kita. Oke, ini adalah flyer untuk Domus Fidei minggu depan tanggal 25 Oktober. Dengan tema bulanan yang masih sama, level up. Dan temanya itu adalah overcome atau bagaimana mengatasi supaya kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang lebih next level lagi. Dan pembicara kita minggu depan itu adalah Ko Elvindes Kapitsa. Beliau datang dari Jakarta yang akan memberkati kita lewat firman dan sharingnya nanti. Jadi dipastikan datang ke tempat ini sama jam 7 malam di Aula Gereja Gotong-Gotong lantai 3. Dan bisa mengajak keluarga atau teman untuk bisa mendengarkan firman yang dapat menguatkan kita. Terima kasih. Oke, akan ada event dari JSM Kids pada bulan Desember nanti yaitu Fancy Fair-nya. Boleh saya minta dari tim JSM Kids untuk bantu menjelaskan ya. Oh ada Cia Stefani, silakan. Cek, oke. Terima kasih. Sebelum saya pengumuman untuk Fancy Fair Kids, mohon untuk mobil Honda dengan nomor DD 1702 mau dipindahkan karena menghalangi mobil ada yang mau keluar. Honda DD 1702 XR. Oke, thank you. Berikut ini pengumuman. Jadi kami dari JSM Kids. JSM Kids itu apa? JSM Kids itu selama DF ini berlangsung ada anak-anak di bawah yang juga persekutuan doa. Anak-anak lah di bawah. Jadi mereka kumpul di bawah. Kita ada setiap hari Rabu juga jam 7 malam di lantai 2. Kita akan mengadakan Fancy Fair dengan tema Super J Word. Ya kayak gitu, acaranya akan diadakan di Hotel M Regency tanggal 10 Desember dari jam 9 pagi sampai jam 8 malam ya. Jadi ini akan ada booth-booth games dan juga makanan dan juga minuman. Jadi kita mengundang semua adik-adik, mungkin ada yang punya kenalan anak-anak atau bukan orang tuanya juga boleh hadir. Nanti sama-sama kita bisa bawa anak-anak juga untuk main games, juga akan ada
but-but makanan dan minuman seperti itu. Nanti ada juga penjualan untuk pencarian dananya di sisi sebelah kanan panggung ini ada penjualan dana baju dan juga buras isi. Kalau ada yang mau berminat silahkan membantu kami di JSM Kids. Nanti akan ada juga penjualan kupon. Jadi acaranya itu akan di sana pakai kupon. Jadi nanti akan beli kupon dan semuanya kayak gitu. Cukup sekian. Terima kasih. Cukup, oke, terima kasih. Jadi dicatat ya, tanggal 10 Desember akan ada fancy fair dari JSM Kids. Oke, dan berikutnya, flyer berikutnya boleh multimedia. Oke, akan diadakan seminar hidup baru dalam roh. Sedikit sharing, seminar ini adalah seminar yang sebenarnya setiap tahun diadakan oleh JSM. Secara pribadi ini merupakan seminar yang sebenarnya seminar awal untuk setiap kita dalam lingkup gereja Katolik. Jikalau kita ingin mengikuti retret berikutnya, maksudnya retret dengan tema-tema yang lain, ini merupakan seminar hidup baru. Seminar hidup baru dalam roh adalah retret awal supaya kita mengaktifkan atau mengenal Roh Kudus yang ada dalam diri kita, membantu kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Secara pribadi saya sudah mengikuti retret ini bisa dibilang setiap tahun ya. Walaupun ini bisa dibilang ya, orang bilang cukup satu kali, cukup. Tapi bagi saya setiap tahun itu harus saya ikuti. Kenapa? Karena setiap tahun selalu ada berkat baru yang membuat saya boleh menerima kasih Tuhan yang lebih lagi. Jadi kalau setiap saya lemah tahun ini, saya ikut SHDR bisa semangat lagi. Jadi untuk teman-teman yang mungkin belum pernah ikut SHDR, saya boleh lihat ada angkat tangannya, belum pernah ikut? Wah banyak ternyata. Oke, untuk teman-teman yang belum ikut, di belakang sana ada meja registrasi, boleh langsung daftar. Ini sangat luar biasa loh, bisa memberkati kita semua. Oh ada di sana panitianya C. Stefani dan juga bisa menghubungi Brigita. Jadi untuk kontribusinya itu sebesar 100.000. Acaranya ini akan diadakan pada tanggal 28 sampai 29 hari Sabtu dan Minggu di bulan Oktober ini. Bertempat di Swiss Bell Hotel Jalan Bokareng. Jadi pastikan teman-teman boleh mendaftar di belakang. Dan bagi yang sudah beberapa kali ikut, silahkan mendaftar lagi. Percayalah akan sangat memberkati kita. Amin. Thank you. Dan oke, bagi yang pertama kali hadir pada malam hari ini, bolehkah? Mengangkat tangannya. Hai Ino. Luar biasa. Adakah teman-teman? Oke, nanti untuk yang mungkin teman-temannya boleh dipanggil lagi supaya juga hadir pada malam hari ini. Dan yang sudah hadir, terima kasih Tuhan Yesus berkati. Yang belum bergabung dalam sel, silakan menghubungi teman terdekat untuk bergabung dalam sel. Karena kita sangat menunggu kalian semua untuk hadir. Oke teman-teman, dan yang berikutnya, untuk teman-teman yang parkir kendaraannya yang kira-kira dirasa menutupi kendaraan lain, setelah DF boleh tolong kendaraannya dipindahkan dulu kalau memang masih mau diatasin untuk cerita-cerita supaya tidak menghalangi teman-teman yang mau pulang duluan. Dan baiklah, untuk doa penutup kita boleh saya panggil kesediaan dari Koko Jo selaku koordinator Sel Pasutri untuk membawa kita dalam doa penutup pada malam hari ini. Dan saya mau ucapkan terima kasih banyak untuk kita semua yang... Oh ada pastor. Pastor tidak terlihat, ya ampun, padahal pengen tampan di sini pastor. Berikanlah kami berkat-Mu pada malam hari ini. Kami menanti pastor. Terima kasih pastor. Oke teman-teman, sampai jumpa di Domus Video minggu depan. Dan pastikan untuk hadir lagi. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah melayani pada malam hari ini. Shalom semua. Ya, pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih mewakili kita semua pada Feni yang telah memberikan menjadi sarana yang baik, yang indah untuk kita dari Tuhan. Tentu saja ada struggle dan dalam diri setiap orang ya. Saya hanya menegaskan sedikit, cuma ada yang struggle-nya berat, ada yang struggle-nya ringan. Tetapi yang paling utama adalah bagaimana kita melihat struggle kita dari kacamata iman. Ada 4 tadi. Yang pertama apa? Respon positif. Yang kedua,
mencari dan tinggal di dalam Tuhan. Yang ketiga, percaya, trust. Dan yang keempat, bersyukur. Mari kita berdiri dan kita mohon berkat Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh belas kasih, kami begitu berbahagia malam ini. Kami tahu bahwa kami semua punya pergumulan dalam hidup kami masing-masing. Ada yang sangat kesulitan, ada yang sudah mulai mengatasinya, tetapi ada yang sungguh-sungguh terjebak di dalam pergumulannya. Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami hanya percaya bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Karena itu Tuhan, mampukan kami, berikan kami kekuatan, berikan kami rahmat yang kami butuhkan untuk membantu kami keluar dari persoalan-persoalan yang kami hadapi. Membantu kami untuk memperbaiki hidup kami menjadi pribadi yang lebih baik. Agar kami layak di hadapan-Mu, beroleh kasih karunia-Mu dan menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga kepribadian kami, diri kami sungguh-sungguh menjadi pujian bagi nama-Mu. Bantu kami Tuhan, semoga kami bisa menyelesaikan semua masalah-masalah yang ada dalam diri kami karena rahmat dan kasih-Mu. Tuhan, kami bersyukur juga atas rahmat-Mu yang turun untuk saudari kami, Feni Thanos, yang boleh menjadi saran yang indah untuk kami semua hari ini. Terima kasih Tuhan, berikan dia berkat-Mu. Kami tahu dia sedang sakit, tetapi kasih karunia-Mu melimpah atasnya sehingga ia boleh hadir bersama kami di sini. Berikan dia kesehatan yang baik Tuhan, berkati usahanya, berkati keluarganya dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kini Tuhan, kami semua akan kembali, kami mohon berkat-Mu. Semoga kami dapat tiba di tempat tujuan dengan selamat. Kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan penuh sukacita, bertemu dengan keluarga kami, boleh beristirahat dengan tentram, dan besok pagi boleh bangun dengan tubuh yang segar bugar. Berkati pekerjaan-pekerjaan baik yang kami lakukan, berkati studi kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Turunlah berkat Allah yang melimpah atas Anda sekalian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji nama Tuhan, terima kasih banyak Pastor. Sekali lagi kita berikan sorak-sorai meriah buat Tuhan kita. Sebelum kita pulang, kita akan angkat pujian bersama-sama. Kita mau katakan bahwa dengan-Mu Tuhan, kami akan berjalan melewati setiap pergumulan kami menuju kemuliaan, sampai kemuliaan. Tak pernah ku
Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa percaya selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selamat malam, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Hey! Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Malam, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.